Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastono dari SI 0203. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil laporan tugas analisis proses bisnis kuliner Ami Udon. Laporan hasil tugas. Bab 1, pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Bab 2, metode penelitian, wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi. Bab 3, hasil dan pembahasan. Studi kasus, profil organisasi, visi, misi, dan tujuan, rencana produksi yang dijalankan, pendukung bisnis, proses bisnis, pemodelan proses bisnis. Bab 4, kesimpulan. Latar belakang. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan di luar, karena adanya kecurigaan akan penggunaan bahan kimia yang berbahaya pada makanan. Meski faktanya hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat kalangan bawah, kebanyakan masyarakat kelas bawah memilih makanan yang bercita rasa enak dan harganya murah. Mereka tidak peduli apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang penting bisa makan, katanya. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga cukup murah, namun tetap aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta kandungan gizi baik. Serta memperkenalkan makanan dari negara Jepang dan Korea yang saat ini sedang viral di kalangan milenial. Dari uraian di atas, bisnis makanan Jepang dan Korea sangat potensial, karena sebagai besar, masyarakat sudah mulai mengenal makanan dari negara ini, yang rasanya enak, gurih, dan nikmat. Makanan Jepang dan Korea ini memiliki beraneka ragam jenis, sehingga masyarakat dapat memilih jenis yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, makanan Jepang dan Korea ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Jadi siapapun bisa untuk mengkonsumsi makanan Jepang dan Korea ini. Makanan Jepang dan Korea juga dapat dinikmati dalam berbagai kondisi, baik malam, siang, maupun pagi hari. Makanan Jepang dan Korea juga bisa dijadikan kudapan ketika sedang berkumpul dengan teman atau saudara. Terlebih kita ditemani dengan secangkir minuman dingin atau sejenisnya. Dengan alasan itulah kami berniat untuk menganalisis usaha makanan Jepang dan Korea dengan sampel toko, yaitu Ami Udon. Tujuan dari penulisan laporan studi kasus ini utamanya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis proses bisnis di Universitas Siber Asia, dan secara keseluruhan untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses bisnis dalam toko Ami Udon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan juga kualitatif. Metode kuantitatif yang dilakukan dengan melakukan perhitungan pada laporan keuangan dan analisis kelayakan investasi dari usaha Ami Udon. Untuk metode kualitatif berdasarkan pada hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada narasumber, baik itu pesaing atau konsumen pesaing. 1. Wawancara. Teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginterview narasumber dalam jumlah responden yang lebih sedikit dengan permasalahan yang harus diketahui lebih mendalam. 2. Kuesioner. Pada penelitian tentang analisis bisnis ini juga akan dilakukan pemberian kuesioner kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 3. Observasi.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara kepada pemilik usaha, pegawai, dan konsumen yang akan menjadi narasumber. Dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek dari atau oleh orang lain tentang subjek. Pembahasan proses bisnis. Tempat usaha ini berlokasi di beberapa cabang dengan berpusat di Jalan Swadaya 1 RT 10 RW 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan tempat yang strategi di jalan utama dan lokasi tersebut banyak dilewati masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target utama pasar pada toko ini yaitu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Produk yang ditawarkan pada toko ini kepada masyarakat adalah makanan dan minuman Jepang dan Korea, seperti udon, ramen, tokayaki, toppaki, donburi, dan lain. Untuk minuman juga ada beberapa jenis, diantaranya teh khas dari Jepang. Adapun karena target pasar toko ini adalah kalangan masyarakat dengan fokus utama pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, oleh karena itu harga yang diberikan cukup terjangkau bagi semua kalangan, yaitu mulai dari 6.000 sampai dengan 25.000. Studi kasus. Untuk menarik minat konsumsi agar membeli produk yang ditawarkan penjual mempunyai cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu pada setiap pembelian di atas 150.000, pembeli akan mendapatkan souvenir dari toko tersebut berupa payung atau tumbler dengan berlogo nama toko tersebut. Pada setiap hari Jumat, toko tersebut juga memberikan potongan harga atau diskon kepada pelanggan sebesar 50%. Pada setiap pembelian yang sudah dicapai 50.000, biasanya akan diberi lunchbox dengan belangko nama usaha toko tersebut. Dan jika pada pembelian berikutnya pembeli menggunakan lockbox yang berlogo usaha tersebut, maka memberikan potongan harga atau diskon sebesar 5%. Profil dan logo nama usaha Ami Udon. Jenis usaha kuliner. Alamat Jalan Swadaya 1 RT 10 RW 6 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemilik Hani Handayani. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menciptakan usaha bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Misi, memberikan rasa yang terenak di bidang kuliner, makanan Jepang dan Korea. Memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kuliner, makanan Jepang dan Korea. Tujuan usaha, memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat, membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Identifikasi proses bisnis. Proses dapat kita lihat seperti ini. Identifikasi proses bisnis. Selanjutnya, analisis kualitatif tahapan proses. Satu, memilih makanan di toko. 2, customer menginfokan kepada pelayanan di toko menu yang diinginkan. 3, pelayanan membuat makanan yang diinginkan customer. 4, kasir menghitung harga seluruh
makanan yang diambil oleh customer. Customer menunggu kasir menghitung harga makanan yang diambil. 6. Customer membayar makanan. 7. Makanan siap untuk diambil. Analisis kuantitatif. Tahapan proses. 1. Customer memilih makanan di toko. 10. Alokasi waktu 10 menit. Customer menginfokan kepada pelayan dan toko menu yang diinginkan. Alokasi waktu 2 menit. Pelayanan membutuhkan makanan yang diinginkan customer 10 menit. Kasir menghitung harga seluruh makanan yang diambil oleh customer. Kisaran waktu 5 menit. Customer menunggu kasir menghitung harga makanan yang diambil. Alokasi waktu 5 menit. Customer membayar makanan 2 menit. Makanan siap untuk diambil 30 detik. Jadi 30 menit 30 detik. Cukup sekian. Topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.